tanya mana handphonenya ditahan. Sebenarnya mereka tadi itu lagi bersih-bersih, ada piket general cleaning. Oke, Tapi karena dari nakal ada. Ibu mengatakan handphone hanya ditahan saat belajar. Ini nggak belajar, ditahan handphonenya. Banyak kejanggalan yang ditemukan BP2MI pada PT CKS. Saat ini PT CKS terancam akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Usai menerima kabar tentang sejumlah PMI yang kabur dengan cara nekat meloncat dari lantai 4 gedung PT CKS sehingga mengakibatkan terjatuh hingga terluka dan harus dirawat di Rumah Sakit Wafa Husada Malang, Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani langsung mengadakan inspeksi mendadak ke Balai Latihan Kerja atau BLK PT Sentral Karya Semesta tempat mereka ditampung. Diketahui 5 CPMI tersebut nekat kabur dengan cara meloncat dari tempat berketinggian 15 meter. Mereka terjatuh hingga mengakibatkan 3 orang mengalami patah tulang, sementara 2 lainnya dinyatakan tidak apa-apa. Selama sidak, BP2MI memanggil manajer dari PT CKS tersebut untuk meminta keterangan. BP2MI menemukan kejanggalan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh BLK itu, yakni ketidaksesuaian antara keterangan perusahaan dengan kejadian yang ada di lapangan. Saat Bapak Beni Ramdhani menanyakan perihal mengenai adanya CPMI yang meninggal pas Lebaran kemarin secara serentak, para CPMI mengatakan tidak tahu. Sepertinya mereka telah dikode oleh pihak BLK sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran dari PT CKS tersebut antara lain calon PMI yang tidak boleh memegang ponsel, mereka juga tidak mendapatkan salinan dari perjanjian kerja, hingga pemotongan gaji yang tidak seharusnya. Gaji yang seharusnya diterima adalah 5,5 juta per bulan hanya menjadi 1,4 juta selama bekerja 8 bulan di Singapura. Ibu bisa garansi saya nggak? Pak, Bapak bersumpah demi Tuhan, Ya. saya juga bisa bersumpah demi Tuhan. Saya bersumpah demi Tuhan, saya nggak ikhlas, nggak rela kalau apa yang dilaporkan oleh mereka benar, terjadi kekerasan. Saya bisa berjanji di depan Bapak, di depan Tuhan dan agama saya. Saya tidak pernah melakukan kekerasan, tidak terjadi. Kalau mereka sekedar mau keluar, kan bisa ngomong baik-baik. Nggak perlu mereka harus mencari resiko sampai lompat. Saya setuju itu peteran Bapak, saya setuju. Setiap hari anak memegang handphone. Bisa komunikasi Bisa. keluarga. Bapak melihat Bel? Kekerasan Pak di sana, tidak dijanjikan mau terbang tapi enggak ada. Kita udah minta izin pulang dengan baik, walaupun nggak dikasih bentak-bentakan. Semua harus termasuk aparatur negara, para perusahaan yang mencari untung dari pekerja migran, sehingga dia harus memberikan perlakuan hormat, ya, tidak hanya sekedar fasilitas, tidak hanya sekedar pelayanan, tapi perlakuan hormat kepada PMI itu menjadi wajib hukumnya. Kalau yang apa kita temukan hari ini jelas, ya, misalnya handphone, pengakuan dari perusahaan hanya disimpan selama mereka mengikuti proses belajar. Ternyata kita temukan case tidak dalam posisi belajar, handphone juga ditahan. Ini kan sarana vital komunikasi loh. Mereka penting berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya. Kedua, pemotongan tadi gaji. Singapura 5.500.000. Ternyata dipotong selama 8 bulan. Ya. Per bulan dipotong 4.100.000. Mereka hanya tinggal mendapatkan 1.400.000. Cukup apa? Tapi yang lebih fatal dari itu adalah setiap calon pekerja yang sudah mendapatkan job di negara penempatan, dia harus menandatangani perjanjian kerja dengan pihak yang memperkerjakan. Disitulah diatur apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Buktinya apa? Beberapa mereka yang tidak, yang sudah mendapatkan kerja, sudah menandatangani perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja. Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan.
Sehingga atas peristiwa 3 orang yang lompat, ya, kemudian 2 yang melarikan diri, saya masih meyakini tidak mungkin jika tidak ada sebab yang mendorong mereka terpaksa. Tidak ada orang gila yang berani lompat dari gedung dengan ketinggian 15 meter dengan resiko mati, resiko celaka, cacat fisik. Kalau jika tidak ada sesuatu yang mendorong terpaksa. Ini kali ketiga, Pak. Ya, ini kali ketiga. Kemudian juga pengakuan dari pihak perusahaan, mereka tidak mengetahui. Dulu ada yang meninggal, ya. Tadi katanya meninggal di rumah sakit. Oke, katakan meninggal di rumah sakit. Tapi kenapa ada upaya untuk menutupi? Tadi kompak loh, ya. CPMI yang lain mengatakan tidak tahu, tidak mungkin. Temannya 1 orang sakit kemudian meninggal itu tidak diketahui oleh yang lainnya. Berarti ada apa? Kita serahkan kepada kepolisian. Ya. Saya secara pribadi tentu marah. Tidak boleh ada perlakuan sewenang-wenang kepada mereka anak-anak bangsa, ya, pejuang keluarga, pahlawan devisa yang dilakukan oleh siapapun. Dan tidak boleh di kepala di otak pengusaha berpikir seolah-olah, ya, mereka adalah pihak yang bisa mengatur segalanya. Ini negara hukum kok, ya. Terkait ketenagakerjaan kita punya undang-undang kok, ya. Kita akan lihat nanti proses hukum Polres. Saya garansi, ya, jika temuan-temuan dan putusan Polres ini menguatkan, ya, kita tutup perusahaan. Nggak ada ampun, nggak ada kompromi, nggak ada negosiasi, nggak ada tawar-menawar. Negara tidak boleh kalah menghadapi satu atau gerombolan pengusaha apapun. Ya. Pak, terus lagi peraturan dalam libur di sini, kalau apa nanti ini kan prosesnya masih ada kasus gitu, Ya. Itu tetap diperbolehkan terbang ke luar negeri atau bagaimana di sementara atau bagaimana, Pak? Ya, saya berharap, ya, mereka yang sudah mendapatkan job, ya, mendapatkan job, karena tentu sudah terikat perjanjian kerja, itu juga bisa dituntut akhirnya si PMI yang menandatangani tetap diberangkatkan. Yang belum, stop dulu hingga ada proses hukum. Adapun identitas dari ketiga korban tersebut atas nama yang pertama Fauzia, perempuan, kelahiran 11 Maret 1997, alamat Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Kedua Minati, perempuan asal NTB juga, lahir tanggal 31 Desember 1988, alamat Dusun Labawa, RT 01 RW 06, Desa Jaya Makmur, Kecamatan Lapanggah, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Yang ketiga, Baik Indriani, perempuan, lahir pada tanggal 6 Mei 1997, alamat Otak Pancor Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Semoga mbak-mbaknya para CPMI ini bisa segera sembuh ya teman-teman. Kita doakan bersama-sama dan semoga haknya juga bisa didapatkan. Amin. Dan semoga pihak PT mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat atau pelanggaran yang telah mereka lakukan. Orang berapa tadi? Orang kita berempat. Yang 2 selamat ya? Yang 2 nggak apa-apa. Kita bertiga. Oh iya, kita berlima. Loncatnya? Iya. Yang 2 nggak apa-apa, yang 3 jatuh. Loncatnya dari Lantai 4. dari jemuran. Iya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.